Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fahri Ramdhani dengan NIM 122703028. Oke, kali ini kita akan masuk pada materi fisika komputasi dengan dosen pengampu Pamada Sanjaya dan akan masuk ke dalam materi terkait solusi numerik PDB dengan metode Runkuta untuk berbagai aplikasi seperti pengisian kapasitor, pengosongan kapasitor, serta osilasi teredam RLC. Oke, sebelum masuk ke contoh pengerjaannya, kita harus membuat dua kode program yang akan digunakan, yang intinya yaitu ada dua, yaitu terkait metode Runkuta atau di sini dinamakan modul Runkuta yang sebelah kiri, serta modul untuk print solusi, print solve. Nah, untuk modul dari Runkuta ini kita import nanti untuk pengoperasian matematis di dalam Python. Kemudian didefinisikan integrate f, x, y, x stop, dan h, di mana x itu adalah waktu, y itu adalah variabel dan atau tegangan, dan x stop itu adalah waktu akhir, serta h itu merupakan step size. Oke, jadi di sini ada beberapa k, atau di sini itu kita bisa namakan sebagai variabel atau variabel yang dicari. Oke, jadi di sini ada beberapa k. Ini ada k1, k2, k3, dan k4. Di mana k1 itu merupakan h dikalikan dengan fungsi dari x dan y. Nah, untuk yang kedua, h dikalikan dengan f dikalikan dengan x. X itu merupakan yang menyatakan fungsi waktu yang dijumlahkan dengan step size per 2. Kemudian y nya itu adalah jumlah tegangan, y-nya itu adalah variabel yang dijumlahkan dengan step size per 2. Nah, di mana variabel ini adalah jumlah tegangan. Jadi rumusnya itu sama, cuma beda angkanya aja. Di sini K3 itu H dikalikan dengan F. X itu adalah menyatakan waktu ditambah dengan step size per 2 serta ada variabel ditambah dengan K2 per 2. Dan yang terakhir ada K4. K4 itu H dikalikan dengan F, X ditambah step size-nya, dan juga variabel ditambah dengan K3-nya. Oke, selanjutnya return, mengembalikan. Nah, ini misalnya kita punya solusi untuk tegangan VI ditambah 1, maka solusinya itu adalah kita itu ingin menentukan solusi untuk tegangan VI ditambah 1, maka solusinya itu adalah V1 ditambah K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3 ditambah K4 per 6. Oke, selanjutnya ada X dan Y, dan kita tentukan untuk X itu lebih kecil daripada waktu awal, itu lebih kecil daripada waktu akhirnya, jadi waktunya itu maju. Dengan H adalah min dari H X stop min X. Oke, ini untuk modul dari Runkutanya. Selanjutnya modul yang kedua adalah untuk print solusinya atau print solve di sini sebelah kanan. Oke, ini terdapat untuk print solve itu adalah pendefinisian print solve-nya itu sendiri, kemudian print head, print line, dan seterusnya. Oke, setelah kita mendefinisikan atau mempunyai dua modul yaitu Runkuta dan print solve, maka kita dapat masuk ke contoh studi kasus yang akan kita cari. Nah, yang pertama itu adalah ada terkait pengisian muatan kapasitor. Nah, jadi pertama-tama kita import nanti untuk melakukan perhitungan matematis di dalam Python. Kemudian ada dua modul yang kita import, yaitu print solve dan Runkuta. Selanjutnya ada import matplotlib. Nah, di mana modul ini itu, library ini itu digunakan untuk memunculkan grafik dari pengisian kapasitor yang telah kita tentukan. Nah, ini ada data keterangannya, data awalnya, di mana R-nya itu resistansi sebesar 1 kilo ohm,
Kemudian E-nya itu adalah nilai tegangan awal sebesar 5 volt. Kemudian C-nya atau kapasitansinya sebesar 1 milifarad. Nah, di mana Y itu adalah tegangan. Nah, selanjutnya ada persamaan diferensial biasa pengisian kapasitor RC. Nah, jadi persamaannya itu hanya ada satu, orde 1, turunan orde pertama, atau di sini adalah dV dt, turunan tegangan terhadap waktu. Jadi F0 adalah dV dt, tegangan terhadap waktu, itu sama dengan 1 per RC dikalikan dengan E itu adalah nilai tegangan dikurangi dengan tegangan awalnya. Selanjutnya return F, dan kita juga bisa tentukan waktu awalnya itu dari 0 hingga 20 detik. Nah, Y sama dengan NPRI ini merupakan kondisi awal dari tegangan kapasitor. Karena ini merupakan pengisian kapasitor, jadi tegangan awalnya itu kita mulai dari 0. Selanjutnya dengan H itu adalah step size atau rentang waktu 0,1. Jadi perhitungannya itu nanti waktunya itu dari 0,0, 0,1, 0,2 hingga 20, sehingga akan memunculkan sebanyak 200 data. Oke, selanjutnya ini adalah pemanggilan untuk modul Rungkuta. Jadi kita panggil di sini. Selanjutnya ini adalah untuk memprint nilai solusi Rungkuta. Nanti ada seperti ini yang dimunculkannya. Kemudian yang terakhir adalah plot solusi dari Rungkuta. Nah, ini adalah untuk memplot grafik hasil dari pengisian kapasitor dengan beberapa variabel yang telah kita tentukan, di mana X itu adalah waktu dan Y adalah tegangan awal. Jadi nanti itu ada grafik tegangan Y0 tegangan terhadap waktu. Oke, kita coba langsung saja lakukan running. Nah, jadi sebelum kita ke grafik, ini ada data yang didapatkannya sebanyak 200 data, di mana mulai dari 0 dengan rentang waktu 0,1 hingga 20 detik. Jadi ini X-nya adalah waktu dan Y0 adalah tegangan. Jadi tegangannya itu akan meningkat pada akhir, atau grafiknya itu kita bisa lihat sebagai grafik eksponensial. Jadi seperti ini untuk grafik pengisian muatan kapasitor rangkaian RC. Oke, kita close saja. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh kasus untuk pengosongan muatan kapasitor. Jadi setelah pengisian kapasitor, kita akan coba untuk pengosongan muatan kapasitor. Untuk library yang digunakannya sama, yaitu import numpy dan matplotlib. Dan kita juga akan mengimport modul yang telah kita buat sebelumnya, yaitu Brain Solution dan Rungkuta. Oke, di sini ada input datanya ada 2, di mana R-nya itu 1 kilo ohm dan kapasitansinya sebesar 1 milifarad. Oke, nah ini persamaan diferensialnya masih sama seperti yang pengisian, hanya ada satu diferensial order 1, di mana F0 itu merupakan perubahan tegangan terhadap waktu dengan rumus. Nah, rumusnya itu sekarang berbeda, yaitu -1 dikalikan dengan R, resistansi dikalikan dengan kapasitansi, kemudian dikalikan dengan Y0 atau tegangan awal. Nah, selanjutnya return F. Nah, ini kita tentukan untuk waktunya itu dari 0 sampai 20 detik. Dengan Y, nah, tegangan awalnya, karena ini pengosongan, jadi kan kapasitornya itu sudah terisi pada pengisian kapasitor. Nah, ini tuh tegangannya itu telah ditentukan di yang sebelumnya itu 5. Jadi untuk yang pengosongan, tegangan awalnya kita tentukan sebesar 5 volt menuju 0, jadi akan turun. Nah, dengan step size yang sama 0,1 sehingga dan frekuensi 1, sehingga nanti akan ada jumlah datanya sebanyak 200 data. Ini ada untuk memanggil fungsi dari Rungkuta, kemudian ada memprint untuk nilai solusi Rungkutanya, kemudian yang terakhir ada plot grafik untuk pengosongan kapasitor, yaitu plot tegangan Y0 terhadap waktu X. Kita coba langsung lakukan running.
Oke, jadi setelah kita lakukan running untuk pengosongan kapasitor, kita dapatkan data di mana X-nya itu dari 0,0 hingga 20 detik. Ini Y0 itu adalah tegangan. Jadi semakin tinggi waktunya itu tegangannya akan semakin rendah karena ini adalah pengosongan kapasitor. Di mana grafiknya itu akan seperti ini. Sama grafiknya berbentuk eksponensial, yaitu dari 5 ke 0. Jadi semakin lama itu akan semakin konstan di 0 tegangannya. Oke, kita sudah selesai untuk pengisian dan pengosongan kapasitor. Ada satu lagi, yaitu terkait contoh soal terkait osilasi teredam RLC. Nah, untuk library yang digunakan masih sama, yaitu NumPy dan Matplotlib. Kemudian kita juga memanggil modul print solution dan Rumkuta. Nah, di mana ini input datanya ada 3, yaitu R, L, C, di mana R-nya itu sebesar 1 ohm dan C-nya kapasitansinya sebesar 1 milifarad dan induktansinya sebesar 4 milihenry. Oke, dengan Y1 itu adalah perubahan tegangan terhadap waktu dan Y0 itu adalah tegangan awal. Nah, jadi untuk persamaan diferensial biasa sistem osilasi teredam RLC ini bedanya terdapat 2 buah persamaan diferensial, yaitu orde 1 dan orde 2. Di mana orde 1-nya itu F0 dan orde 2-nya adalah F1. F0 itu merupakan perubahan tegangan terhadap waktu atau kita bisa namakan sebagai P. Kemudian yang F1 itu merupakan perubahan tegangan terhadap waktu atau DP. Kemudian berubah lagi terhadap waktu, jadi DP per DT. Ini kan rumusnya itu adalah minus R per 1 dikalikan dengan Y1. Y1 itu adalah perubahan tegangan terhadap waktu minus 1 per 1 kali C dikalikan dengan tegangan awalnya. Jadi kita tentukan untuk X awal, waktu awalnya itu dari 0 hingga 0,05 detik, dengan Y-nya itu kondisi awalnya itu sebesar kapasitornya itu yang 5 volt dengan perubahannya itu 0. Jadi tidak ada perubahan. Oke, kita selanjutnya tentukan untuk H-nya itu adalah step size sebesar 0,001. Rentang untuk itu adalah rentang waktunya. Oke, selanjutnya itu masih sama, kita memanggil fungsi dari Rumkuta, kemudian print solusi dan juga plot solusi grafik untuk osilasi teredam RLC. Di mana nanti itu ada grafik tegangan V0 terhadap waktu. Kita langsung running saja. Nah, yang membedakan osilasi teredam RLC dengan pengisian dan pengosongan kapasitor, di sini terdapat 3 buah variabel yang kita cari, yaitu waktu, kemudian perubahan tegangan terhadap waktu, kemudian DP terhadap DT, perubahan tegangan terhadap waktu, kemudian berubah lagi terhadap waktu, kedua-duanya. Dan untuk grafiknya akan seperti ini. Karena ini merupakan osilasi teredam, jadi di awalnya itu kita dapat melihat osilasinya, kemudian seiring waktu berjalan, osilasinya itu makin mengecil dan sampai tidak terlihat lagi atau dinamakan sebagai osilasi teredam. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait materi metode Rumkuta untuk menyelesaikan solusi numerik persamaan diferensial biasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.